Saya mengistilahkan bukan pensiun, tapi kehidupan saya yang kedua, kira-kira seperti itu. Wah, peningkatan yang luar biasa. Kita pengen tahu nih Pak, apa perbedaan yang mendasar nih antara Astek, Jam Sostek, BPJS Tenagakerjaan atau BP Jam Sostek gitu Pak? Boleh sedikit sharing Pak? Ya. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga Pak? Selama Bapak menjabat 36 tahun, tentunya ada hal-hal yang menarik atau mungkin pengalaman yang berkesan di Bapak nih, Bapak rasakan dari zamannya staf, sampai kabit, kacap, sampai dengan Astek terakhir kemarin. Nah, mungkin ada hal yang tidak bisa dilupakan Pak, selama Bapak meniti karir di BP Jam Sostek. Anak Bapak lebih tertarik masakan Bapak dibandingkan masakan Ibu. Wah, luar biasa. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pejabat. Seperti biasa, kita akan mengundang bintang tamu yang hebat-hebat atau pejabat-pejabat yang luar biasa yang mungkin apakah saat ini masih menjabat atau yang sudah purna tugas. Nah, kita menarik nih. Kita akan tahu bagaimana pengalaman beliau dan juga bagaimana tantangan beliau saat menjabat. Kita hubungi beliau. Oke, sepertinya kita sekarang sudah terhubung dengan bintang tamu atau narasumber kita pada siang hari ini. Coba kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Pak Petra. Selamat siang Bapak Bambang Kenharto. Nah, apa kabar Selamat Pak? siang. Alhamdulillah. Baik ya Pak ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Petra. Ya, bintang tamu kita pada siang hari ini yaitu salah seorang purna tugas dari BP Jam Sostek, yaitu Bapak Bambang Kenharto. Apa betul Bapak seorang purna tugas dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek Pak? Ya, saya MVP kemarin November 2019 Pak Petra. Oke, Insya Allah pensiunnya besok di November 2020 ini. Oh, jadi Bapak MPP 1 tahun dari kemarin sampai dengan November 2020? Iya, nanti pensiun 2020 November ini. Oke. Nah, ini menarik nih Pak. Pertama, Vetra ucapkan terima kasih Pak atas waktunya Vetra undang dalam konten Vetra yaitu ODP, obrolan dengan pejabat. Nah, karena buat Vetra Bapak salah satu pejabat yang terbaik juga yang dimiliki oleh Jawa Barat Pak. Allah ya. Ya, tentunya di tengah di tengah kesibukan Bapak masih menyempatkan hadir di konten Vetra dan sekali lagi Vetra ucapkan terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Petra, sama-sama. Ya. Vetra pengen tahu nih Pak, kesiapan atau kesibukan Bapak di saat setelah after tugas atau setelah purna tugas ini Pak. Boleh di-share ke kami Pak, kesibukan Bapak? Terima kasih Pak Petra. Sebelumnya saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memperjalankan saya 35 tahun lebih di BPJS Ketenagakerjaan sampai hari ini. Alhamdulillah selamat, sehat gitu. Dan alhamdulillah kalau kesibukan ternyata tidak kurang, hanya bergeser saja kegiatannya. Ya. Dulu jarang bersilaturahmi dengan saudara, dengan teman. Alhamdulillah sekarang bisa saya lakukan, baik yang dekat maupun yang jauh. Kemudian juga olahraga bisa saya lakukan. Ya. Kemudian juga tadarus, nah ini yang penting tadarus. Tadarus ya Pak ya, tadarus ya. Luar biasa. Godaannya jarang lah ya, seperti dinas itu sering terabaikan. Kemudian hobi-hobi saya bisa saya lakukan lah sekarang. Nah, ini menarik. Hobinya apa aja Pak? Hobi Pak Bambang Kenharto apa aja Pak? Boleh di-share di sini Pak? Apa aja hobi Bapak yang Bapak lakukan saat ini? Mungkin beda gitu ya. Beda karena dari yang lain ya. Kebiasaan para wanita biasanya ini gitu ya. Oke. Apa tuh Pak? Pertama masak dan musik Pak Petra. Masak dan musik. Waduh. Iya. Kok bisa Pak? Kok bisa mungkin di saat Bapak sudah masa pensiun, Bapak mau mulai hobi hal-hal yang mungkin anak muda pada umumnya lakukan, Pak? Nah, sebetulnya kalau masak itu sudah sejak kecil. Oke. Karena waktu orang tua saya itu
punya anak laki-laki 4, ya, yang terbesar sampai yang nomor 4. ya, Jadi itu sudah bagi-bagi tugas. oke, Saya ditugaskan jam 4 bangun, 4 ya, pagi bangun, masak, oh, dan ya, menanak nasi. Nah, jam setengah 6 harus sudah tersedia di meja, kira-kira seperti itulah. oh jadi, Ternyata setelah dewasa, oke, itu jadi kebiasaan gitu, jadi enak saja gitu. oh iya iya, Bahkan anak-anak malah tertarik dengan masakan saya daripada istri saya gitu, Pak oke, Petra. oke, oke. Anak bapak lebih tertarik masakan bapak dibandingkan masakan ibu. Wah, luar biasa. Berarti bapak kayaknya calon master chef nih kayaknya nih. Atau emang dulu pernah hobi segitu menekuni gitu, Pak? Iya, dulu mungkin terpaksa ya karena disuruh orang tua gitu kan. Oke, Tapi setelah dewasa jadi senang gitu. ya. Seperti itu. Boleh cobalah. Bahkan teman-teman kita di kantor yang satu komplek itu sudah mencicipi masakan saya, Pak Petra. Oh, jadi Seperti bapak, Bu Marlena, ya. Bu Ina, Jadi udah. bapak masak terus dikasih ke tetangga-tetangga, Ya, Pak? iya betul, betul. Aduh, Kebetulan luar satu biasa. komplek ada kan yang satu kantor. Iya, iya, Termasuk iya. Bu Heni kami Padang itu sudah mencicipi itu masakan saya. Wah, penasaran nih. Nanti suatu saat mungkin Petra mungkin silaturahmi ke rumah Bapak. Nah, siapa tahu pengen nyoba juga nih. Iya, 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 iya. Oke, yang kedua tadi memusik, Pak, bermain musik. Kalau kalau musik memang waktu remaja senang lah main Oke, gitar. Nah, waktu kerja kan banyak terabaikan. Pas kebetulan anak saya juga senang musik. Saya oh, sediakan studio kan di sini, bikin oke, studio. Kemarin baru launching tuh cover anak saya. Jadi saya suka ikut ya nyanyi-nyanyi lah, oke, oke, rekam-rekam sendiri untuk kepuasan sendiri sajalah oke, daripada ke karaoke kan di studio saya oke. nyanyi lah gitu. Jadi Itu Pak emang, Petra. jadi jiwa musik Bapak itu emang dari muda itu sudah terbentuk ya, Pak ya? Tuh. Oke, Sekarang terbawa anak saya, hobi anak oke. saya gitu. Karena mengisi waktu luang juga, waktu kosong juga, akhirnya ikut-ikutan dengan anak gitu Tuh. ya, Pak ya? Iya. Oke, ini menarik nih Pak Bambang, atau orang nyebutnya biasanya Pak Asdep. Nah, Petra ingin tahu nih perjalanan karir Bapak dari awal, bener-bener awal Pak, dari staff sampai ke level kabit, kakacap, dan sampai sekarang dan sampai terakhir kemarin pensiun. Petra pengen dengar dari cerita dari seorang Bapak Bambang Kenharto nih Pak. Eh, saya mulai masuk di Perum Aztec Ya, Oktober 84, 8. ditempatkan di Tasikmalaya, Pak Petra. Sebagai apa Pak? Itu saya staf program khusus dulu, jasa Oh, konstruksi. oke, BPU lah kalau kini Ya, ya Pak ya, BPU ya. kemudian di keuangan juga pernah, Jasa keuangan juga pernah. kemudian di pemasaran Ya, pernah, ya. kemudian di 97 saya masuk ke kantor cabang Cimahi pertama dibuka. Cimahi pertama dibuka, Bapak sebagai apa, Pak? Bulan Maret 97. Bapak sebagai Nah, petugas? itu petugas lapangan. Oke. Ya, Kemudian di 99 ya. saya diberikan tanggung jawab kabit pemasaran dan pelayanan merangkap pada saat itu di cabang Cimahi Oke. sampai 2004. 2004 masuk ke Bandung Suci, 2004 kabit pemasaran. 2004 masuk ke Bandung Suci, Kabit Pemasaran, iya Pak ya? Iya, iya, Oke. sampai 2007. 2007. 2007 masuk kabag pemasaran di Kalimantan, Balikpapan. Oke, jauh. Keluar dulu ya Pak ya dari Sampai, Bandung Suci, keluar dulu ya. sampai 2010. 2010. Ya, 3 tahun di sana. Oke. 2011 saya masuk lagi Kakacap Cimahi. Kakak Cap Cimahi. Wah, ini menarik nih. Nah, Back to back kayaknya, masuk Pak. balik lagi. Ya. Kemudian dari 2012 akhir Ya. Kakacap Riau Pekanbaru. Oh, Kakak Cap Riau Pekanbaru. Pekanbaru. Ya. Ya, kemudian kurang lebih 8 bulan di sana. Ya. Juni 2013 Ya. masuk di Asdep Pemasaran di Jawa Barat. Oke. Jadi di Pekanbaru cuma 8 bulan. Ya. Kemudian 2015 Ya. Asdep Pelayanan. Saya sempat 2 tahun. Oke. Ya.
Asdep pelayanan 2 tahun? Ya, Ya. 2016 akhir masuk lagi pemasaran. Balik lagi ke pemasaran, Pak? Balik lagi. Ya. Sampai saya MPP kemarin 1 November. Begitu perjalanannya Pak Petra. Luar biasa panjang Pak, panjang sekali Pak. Kayaknya semua cabang Bapak hampir, maksudnya cabang mulai dari kelas 3, kelas 2, kelas 1, semuanya kayaknya sampai dengan Kanwil Bapak rasakan ya Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Berarti total dari karir Bapak di BPJS Ketenagakerjaan berapa Pak? Berapa tahun Pak? Kalau di total? Insya Allah nanti sampai dengan saya pensiun 36 tahun. Waduh, 36 luar biasa. Tahun. Petra aja belum sampai usia 36, Pak. masih 29. Bapak udah 36 tahun. Waduh, berarti mengabdinya udah dari udah lama banget ya, Pak ya. Oke. Nah, selama Bapak menjabat 36 tahun, tentunya ada hal-hal yang menarik atau mungkin pengalaman yang berkesan di Bapak nih. Bapak rasakan dari zamannya staf, sampai kabit, kacap, sampai dengan asdep terakhir kemarin. Nah, mungkin ada hal yang tidak bisa dilupakan, Pak, selama Bapak meniti karir di BP Jam Sostek? Yang jelas kalau yang tidak terlupakan adalah waktu di Kalimantan. Oke. Karena jauh dari keluarga kan. Iya. Jadi Bang Toyib. Jadi Bang Toyib, oke. Iya. Jadi Bang Toyib. Iya. Jadi kalau saya harus jalan-jalan kira-kira mengelilingi kota-kota yang ada di Indonesia, itu bayarnya berapa Pak Petra? Iya, betul. Tapi karena saya tugas gitu kan, saya bisa tahu Balikpapan, bisa tahu Derawan gitu ya. Tahu Pontianak gitu kan. Kadang-kadang sampai ke Manado, alhamdulillah gitu. Bagi saya sangat berkesan bisa bertugas di luar kan. Kemudian di Pekanbaru juga gitu kan, kita bisa melihat budaya-budaya di luar yang ada di Pulau Jawa, kira-kira seperti itu. Berarti bisa dikatakan pengalaman Bapak yang paling berkesan itu adalah saat ditempatkan di luar zona nyaman Bapak gitu ya? Betul. Betul Pak Petra. Luar biasa. Dan menurut Bapak, apakah semua insan BP Jam Sostek itu sebenarnya hal yang wajar ditempatkan di seluruh Indonesia, Pak? Menurut Bapak? Sangat wajar, karena pertama waktu kita masuk juga kan sudah bersedia ditempatkan di mana saja. Iya, kan? Betul. Kemudian pengalaman kita juga bertambah gitu. Jadi kalau di sini dianggap sudah biasa gitu kan. Ternyata ada komunitas baru di sana, teman-teman baru di sana. Nah, tentunya juga cara bergaul kita juga menyesuaikan lah, kira-kira seperti itu Pak Petra. Jadi pengalaman itu pembelajaran ya Pak ya. Oke, betul. Luar biasa Pak. Dan kita akan semakin dewasa dan semakin matang lah, kira-kira begitu. Iya, betul. Kita semakin dewasa. Tidak hanya berguna untuk pekerjaan saja, tapi termasuk juga untuk keluarga. Nah, waktu itu Bapak keluar kota atau keluar daerah itu kan bertahun-tahun ya Pak ya. Ada yang di Kalimantan beberapa tahun, di Riau 8 bulan, nggak apa-apa juga misalkan. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga Pak? Saya tidak berpikir masalah pembiayaan gitu, kos ya. Tapi yang penting bisa kumpul dengan keluarga. Makanya saya 2 minggu sekali pulang ke Bandung, Pak Petra. 2 minggu pulang ke Bandung. Seperti itulah. Jadi Bapak sempatkan walaupun dimanapun tetap 2 minggu sekali itu pulang ke Bandung bertemu keluarga ya Pak ya? Betul. Kalau misalkan kondisinya normal Pak. Nah, kalau kita berandai-andai ini kondisinya saat ini misalkan Pak, di tengah wabah corona, Bapak mungkin jauh di luar kota. Nah, bagaimana cara menjaga komunikasi dengan keluarga tetap terjalin dan juga pekerjaan juga tidak hilang fokus gitu, Pak? Betul, Pak Petra. Jangankan saat ini, dulu juga seperti itu. Kita kan di pekerjaan sudah kadang-kadang kita sudah beli tiket gitu kan. Ternyata Sabtu ada kegiatan gitu kan. Geser gitu kan.
besok ada kegiatan lagi geser, bisa seperti itu. Bisa terjadi seperti corona saja Pak Petra ya. Bukan hanya corona saja ya, dulu juga udah ngerasain ya Bapak ya. Iya, Sabtu ada kegiatan, udah otomatis tiket geser lagi gitu kan. Tapi yang penting kita komunikasi sekarang kan bisa video call gitu kan. Dulu ya by phone lah gitu kan. By phone, iya betul. Hubungi ya kita jelaskan kondisinya seperti apa lah seperti itu. Ya. Tapi dari ibu sendiri Pak, dari ibu, dari anak, apakah misalkan berpisahnya dengan bapak atau ada hal yang oh kayaknya kurang nih bapak atau ayah di rumah jarang gitu. Bagaimana respon mereka terkait misalkan bapak sering mutasi keluar atau promosi di luar kota Pak? Karena ada peran ibu ya yang bisa, yang mendampingi, jadi tidak terlalu bermasalah sih. Oke. Jadi yang menjelaskan, yang mengawal anak-anak adalah istri lah kira-kira seperti itu. Jadi kita suami fokus saja bekerja lah kira-kira seperti itu, aman-aman saja. Iya. Di saat bapak seorang bapak di dinas atau melakukan tanggung jawabnya di luar kota, ibu mengambil peranan untuk memimpin keluarga di rumah ya Bu ya Pak ya. Persis Pak Petra. Iya. Luar biasa sekali ini menarik sekali nih. Banyak pengalaman yang pengen kita ulik dari Bapak nih terkait masalah pekerjaan. Nah, ini masalah pekerjaan Pak. Kan sekarang tuh pasti ada perbedaan antara zaman eranya Bapak. Mungkin Bapak masuknya di zaman Aztek atau jam Sostek Pak, kalau boleh tahu Pak? Aztek Pak Petra. Nah, Aztek ya. Kita pengen tahu nih Pak, apa perbedaan yang mendasar nih antara Aztek, jam Sostek, BPJS Tenagakerjaan atau BP Jam Sostek gitu Pak? Boleh sedikit sharing Pak? Ya. Yang pertama yang jelas adalah peran teknologi ya. Dulu manual, sekarang semuanya sudah serba teknologi. Dulu semua serba pakai kertas. Kalau sekarang hampir paperless lah ya. Seperti itu. Dulu mengerjakan seperti laporan bisa berhari-hari, sekarang sudah tersedia di sistem kita gitu kan. Kemudian seperti baik untuk personil kita, insan-insan BPJS Tenagakerjaan, termasuk juga untuk para peserta. Dulu istilahnya kalau orang mau ambil JHT dari Pangalengan gitu ya, harus datang sendiri kira-kira ke kantor. Kalau sekarang kan tidak perlu, gitu seperti itu. Jadi banyak kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa gitu seperti itu. Dimudahkan dengan adanya teknologi seperti itu. Ya, selain dari teknologi Pak, mungkin kayak semacam budaya kerja atau program kerja kah, atau mungkin dari program jaminan sosialnya Pak, ada perbedaan nggak Pak dari zaman Bapak dulu sampai dengan sekarang Pak? Otomatis dengan adanya perubahan teknologi, budaya kerja juga kan jadi berubah lah ya. Betul. Kalau dulu mungkin kalau rapat harus tatap muka gitu kan. Betul. Nah, kalau sekarang kan tidak usah lah gitu kan. Bisa telekonferensi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan program, dulu waktu zaman Aztek kan itu hanya 3 program saja. Kecelakaan kerja, hari tua, kematian. Nah, sekarang sudah ada Undang-Undang 392 itu ada kesehatan. Kemudian sekarang karena ada BPJS Kesehatan dialihkan ke BPJS Kesehatan, tapi kita sekarang mendapat amanah untuk menyelenggarakan pensiun. Jadi semakin baiklah programnya untuk pekerja Indonesia. Artinya dulu kan waktu saya masih tamatan SM sekolah, itu orang tua itu kadang-kadang harus jadi pegawai negeri gitu kan. Kenapa? Daya tariknya apa? Oh ternyata kalau pegawai negeri ada pensiun gitu kan. Nah sekarang pegawai swasta ada pensiun, mungkin para pencari pekerjaan tidak harus menjadi PNS gitulah. Bekerja di swasta pun ada jaminan hari tua dan pensiun untuk hari tua mereka. Seperti itu Pak Petra. Jadi dari sedikit perubahan program Pak, itu dari perlindungan sendiri Pak, apakah perlindungan BPJS Tenagakerjaan atau katakanlah jam Sostek yang dulu sampai sekarang tuh ada kenaikan kah? Atau berjalan di tempat kah? Atau ada penurunan Pak menurut Bapak sendiri Pak? Wah, peningkatan yang luar biasa menurut saya. Manfaat untuk pekerja sangat luar biasa. Dulu jaminan kematian saja masih ratusan ribu gitu.
sekarang kematian udah puluhan juta, seperti itu. Ya. Kemudian jaminan hari tua, ya. Hasil pengembangan di BPJS Ketenagakerjaan juga sangat luar biasa, bahkan pernah menyentuh 2 digit lah ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dari segi manfaat itu ternyata meningkat ya Pak ya? Iya, luar biasa. Luar biasa peningkatan dari manfaatnya. Nah, pertanyaannya sekarang dibalik Pak, apakah iuran dari dulu sampai sekarang itu ada kenaikan terus? Di BPJS itu nggak pernah naik itu prosentasenya tuh. Waduh, luar biasa. Nggak pernah naik, manfaat dinaikin terus, prosentase iuran nggak pernah naik. Iya, itu dari zaman Bapak Aztek seperti itu terus Pak? Seperti itu. Oke. Tapi ya itu ya, mungkin itu tantangan ke depan yang harus dipikirkan. Artinya embrio dari sudah bagus lah ya untuk pekerja kita, ada jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, pensiun. Tinggal ke depan mengisi pundi-pundinya itu lebih besar lah, kira-kira seperti itu. Saya masih ingat Pak Petra, saya pernah jalan-jalan dari Bandung ke Jogja pakai kereta. Satu gerbong itu bule, saya belum tahu itu orang mana gitu. Kebetulan di tempat makan itu ketemu dengan guide-nya, saya tanya, Pak lagi ngawal siapa? Bule dari mana? Ini dari Belanda Pak. Wah banyak banget, saya bilang. Iya. Itu pada kerja di mana Pak? Bukan, itu pensiunan. Saya mengawal 1 bulan keliling Indonesia. Iya. Karena bisa sampai segitu, karena yang itu pensiunnya dia dapat besar gitu. Iya. Dapat besar, bisa sampai keliling 1 bulan Indonesia gitu kan. Wow. Nah, jadi karena persentase JHT mereka juga besar kan. Besar ya Pak ya. Besar persentasenya. Gitu. Iya. Di atas 20% lah kira-kira seperti itu. Iya. Kita masih berapa persen, 5,7%. Iya, betul. Jadi emang optimalisasi manfaat di satuannya itu emang terasa seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke. Ini menarik sekali Pak. Kita akan lebih detail lagi terkait masalah atau mungkin pengalaman Bapak saat bekerja dan juga saat sekarang sudah pensiun. Ada hal yang berubah nggak dari seorang Bambang Ken Harto atau dari seorang mantan Asdep, asisten deputi bidang kepesertaan, pelayanan dan kakacap, dan banyak pengalaman Bapak yang luar biasa gitu. Apa perbedaan setelah Bapak pensiun Pak? Atau ada hal yang baru mungkin Bapak lakukan? Tidak ada perubahan sebetulnya. Ya. Artinya hanya dulu saya bekerja itu sudah diatur oleh perusahaan gitu kan. Ya. Sekarang diatur oleh kita sendiri, kira-kira seperti itu Pak Petra. Oke. Saya mengistilahkan bukan pensiun, tapi kehidupan saya yang kedua, kira-kira seperti itu. Iya. Kalau kemarin saya bisa sukses di BPJS Ketenagakerjaan, saya juga harus bisa meraih sukses di kehidupan saya yang kedua itu. Oke, luar biasa Pak. Benar-benar Bapak itu yang Petra tangkep, Bapak benar-benar seimbang antara pekerjaan, karir dan juga kehidupan di luar pekerjaan. Itu sangat luar biasa Pak. Itu sangat menginspirasi kali. Iya. Nah, ya, ini ada kuncinya. Ada kuncinya. Pengen tahu dong Pak, kunci dari seorang Bapak Bambang Ken Harto, bagaimana cara sukses kita di pekerjaan sukses, di keluarga sukses, dan juga di luar pekerjaan sukses. Nah, gimana Pak? Ada 2 hal yang perlu kita cermati. Oke. Yang pertama adalah waktu itu adalah momentum Pak Petra. Oke. Waktu itu momentum. Ya. Dia tidak bisa menunggu. Dia tidak bisa ditunda. Ya. Apalagi dikembalikan. Oke. Jadi maksud saya, untuk teman-teman manfaatkan keberadaan di BPJS Ketenagakerjaan ini untuk berkarya optimal. Oke. Untuk berkarya optimal. Ya. Gitu. Karena berkarya di BPJS itu luar biasa rewardnya. Ya. Pertama, kita dapat penghasilan bulanan. Ya. Yang kedua, insya Allah itu akan menjadi ibadah. Kenapa yang kita bantu itu orang-orang yang butuh semua Pak Petra? Iya, betul Pak. Orang-orang kecil semua gitu kan. Iya, betul. Yang musibah semua gitu. Insya Allah akan kita peroleh reward itu. Ya.
Yang kedua, fokus kepada dua hal. Oke. Fokus pada dua hal, ya. Kantor dan rumah. Ya. Artinya apa? Pekerjaan dan keluarga. Pekerjaan dan keluarga. Iya. Ya. Seimbangkan antara keduanya. Ya. Artinya kalau ada kegiatan lain, aktivitas lain, itu yang betul-betul mendukung kepada keberhasilan keduanya. Oke. Itu saja kuncinya. Luar biasa. Benar-benar memanfaatkan waktu dan juga menyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaan ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak motivasinya. Kunci sukses dari seorang Bapak Bambang Ken Harto. Nah, nih Pak, ini menarik lagi nih Pak. Pertanyaan selanjutnya itu terkait masalah sekarang generasinya kan mulai generasi yang berubah ya Pak ya di zamannya Bapak dulu. Ya. Kalau sekarang kan generasi yang milenial gitu, orang yang sukanya yang serba instan, yang serba cepat gitu loh. Nah, menurut Bapak nih, apa sih yang harus kami lakukan generasi milenial ini, terkhususnya itu untuk insan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, untuk bisa lebih giat lagi, lebih motivasi lagi. Kami juga nggak mau kalah dengan seorang atau dengan orang-orang yang sudah purna tugas seperti Bapak, seperti itu Pak. Zaman boleh berganti, ya. Masa boleh berubah, Pak Petra. Ya. Tetapi kita harus punya prinsip dasar yang kuat. Ya. Gitu. Prinsip dasar itu apa? Kita harus memilih di antara berbagai banyak prinsip. Oke. Kalau saya memilihnya, jadilah pahlawan. Oke, jadi pahlawan? Ya, jadilah pahlawan. Oke. Insya Allah kalau pahlawan itu akan dicintai banyak orang. Oke. Akan kenang sepanjang masa. Ya. Tapi tentunya ada bentuk konsekuensi, yaitu kita harus banyak berkorban. Ya. Kemudian juga pangkat jabatan itu bukan tujuan. Ya. Tujuan adalah mencari value, mencari nilai. Tapi nilai di sini tidak sekedar angka-angka. Iya, iya. Betul. Kadang kalau angka-angka banyak menipu kita. Contoh, Pak Petra bisa beli jam yang nilainya miliaran. Iya. Amin. Tapi apakah Pak Petra bisa membeli waktu? Nggak bisa, Pak. Jadi yang penting bukan jamnya kan? Iya, betul, betul. Tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu itu. Oke, luar biasa. Itu yang penting. Iya. Inilah waktu itu dengan karya. Iya. Jadi jangan punya gambaran pahlawan itu harus berperang, harus bertempur. Iya. Membantu pimpinan kita, membantu sejawat kita, membantu bawahan kita, membantu istri kita, membantu anak kita, tetangga kita, saudara kita. Artinya diri kita bermanfaat untuk orang lain lah, kira-kira seperti itu. Luar biasa, diri kita bermanfaat untuk orang lain. Itu mengena sekali, Pak. Kemudian pahlawan itu sudah pasti punya komitmen yang kuat dan berintegritas. Oke. Dia disiplin, dia jujur, dia tanggung jawab. Ya. Seperti itu kira-kira. Ya. Dan kalau bisa dikatakan, kalau kita kehilangan uang, ya, itu tidak berarti apa-apa. Ya. Tapi kehilangan integritas, ya, kita kehilangan segalanya. Bahkan pekerjaan, bahkan jabatan kita bisa hilang kalau kita tidak punya integritas. Gitu. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali, Pak. Integritas is number one ya, Pak ya. Luar biasa. Ya, betul. Dan kalau misal kita sudah betul-betul berorientasi pada value tadi, ya, kalaupun jabatan itu datang, itu sekedar bonus lah, kira-kira seperti itu. Ya. Itulah yang dibutuhkan oleh institusi manapun, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Karena pahlawan itu akan melahirkan pemimpin. Ya. Kalau pemimpin itu memimpin karena memang ada pengakuan. Ya. Kalau pimpinan itu yang karena ditunjuk, karena diangkat, suka atau tidak suka, kira-kira seperti itu. Jadi yang dibutuhkan adalah pahlawan-pahlawan. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan insan BPJS Ketenagakerjaan sehat semuanya. Amin. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga bisa mensejahterakan pekerja Indonesia.
Begitu Pak Petra. Luar biasa sekali Pak Bambang, luar biasa sekali Bapak dengan segala inspirasinya dari segala apapun itu yang diberikan pada siang ini, ternyata semuanya menyentuh hati kita Pak. Apalagi buat Vetra, ini mudah-mudahan sih apa yang Bapak sampaikan ini kita akan nanti publish di YouTube dan mudah-mudahan didengar oleh semua insan. Ternyata ini adalah wejangan yang sangat luar biasa. Kita benar-benar harus menjadi seorang pahlawan untuk diri kita, pahlawan untuk institusi kita, pahlawan untuk keluarga kita, dan pahlawan tentunya untuk negara kita ya Pak ya. Salah satunya. Amin. Mudah-mudahan channel ini juga bisa bermanfaat. Amin. Nah, itu juga Petra jadi pahlawan kan, jadi tidak harus yang muluk lah gitu. Amin. Yang Amin, bisa Pak. kita lakukan sekecil apapun itu pasti bermanfaat. Amin, gitu, Pak. Petra. Luar biasa Pak. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah motivasi yang harus kita lakukan Pak? Atau apa motivasi dari Bapak untuk menyikapi hal ini biar kita tuh tidak down, tidak berhenti, tidak patah semangat gitu Pak? Khususnya dalam wabah corona ini Pak. Sabar dan tawakal Pak Petra ya. Ya. Dimanapun posisi kita berada, ya. Kita semua berada di rumah, ya. Kita sabar menghadapi musibah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan ya. yang baik untuk kita semua. Komunikasi masih bisa dijalin melalui ya by phone dan lain sebagainya, telekonferensi dan lain sebagainya. Ya. Kita bisa bekerja di rumah, ya. Tetap sabar dan tawakal. Ya. Insya Allah semua bisa kita lalui lah, kira-kira seperti itu Pak. Ya. Kita tetap optimis bahwa semua akan berlalu lah, kira-kira seperti itu. Amin ya robbal alamin. Luar biasa inspirasi dari Bapak dan juga doa besar, harapan terbaik untuk kedepannya Pak ya. Iya, mungkin itu Pak Petra yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Petra sudah mengundang saya di channelnya. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Itu Pak Petra, terima kasih. Ya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali obrolan kita dengan Bapak Bambang Ken Harto. Apa yang beliau bagikan, apa yang beliau berikan ke kita semua, berangkat dari pengalaman-pengalaman beliau saat menjadi staf, saat menjadi kabid, kepala kantor cabang, asdep, dan juga akhirnya beliau sekarang sudah menikmati masa pensiun yang mudah-mudahan kita doakan yang selalu bahagia, selalu sejahtera, dan juga tentunya kita doakan beliau dan keluarga sehat walafiat. Jangan lupa like, comment, and subscribe Subuh Hadi Production. Jangan lupa like, comment, and subscribe BPJS Ketenagakerjaan. Jangan lupa like, comment, and subscribe Subuh Hadi Production pakai S. Thank you for watching. Until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.